wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Al-Lukmanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia serta inayahnya yang sudah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatta akhirat, Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, terutama mahasiswa-mahasiswi saya dalam mata kuliah Etika Komunikasi Profesi di Prodi Analisis Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia, maupun di prodi-prodi lain, terutama di prodi home base saya dosen Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Semoga Anda juga dan mahasiswa-mahasiswi lain di prodi lain dapat mengikuti video pembelajaran ini. Kita akan bicara pada kesempatan kali ini terkait tentang public speaking atau kemampuan berbicara di depan publik, ya. Mungkin ada berbagai tingkatan yang berbeda-beda antara kita dalam memiliki rasa takut, ya, atau berbagai rasa takut yang kita miliki mungkin masing-masing berbeda-beda. Yang pertama misalnya menempati posisi paling atas itu malah ngomong di depan orang banyak atau berbicara di depan publik itu jadi sumber rasa takut yang paling tinggi, seperti itu. Problem hutang itu malah cuma nomor 2, kemudian kematian jadi nomor 3, padahal yang harus kita takutkan pertama kali adalah kematian. Tapi ada anekdot dan guyonan, malahan seringkali berbicara di depan publik bagi beberapa orang mungkin itu menjadi momok atau menjadi ketakutan yang paling tinggi, ya. Dibully, kemudian miskin, tikus, kecoa, sebatang kara, atau tenggelam, atau hilang di tengah hutan belantara, itu menjadi rasa takut berikutnya. Yang paling tinggi malah adalah berbicara di depan orang lain, berbicara di depan publik, itu menjadi rasa takut yang dirasa paling, seperti itu. Kenapa public speaking itu penting, teman-teman? Yang pertama, public speaking itu ketika kita melakukannya dengan baik, kita bisa menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kepada publik dengan efektif dan respektif, ya. Kemudian dengan menguasai public speaking yang baik, ya, kita akan memiliki kesempatan yang luas di hadapan siapapun itu, ya. Jadi dengan menguasai public speaking, kita akan memiliki kesempatan yang luas di hadapan siapapun. Yang ketiga, kemampuan public speaking mendukung figur dalam kepemimpinan atau leadership, ya. Jadi seorang dengan kemampuan berbicara yang baik, kemampuan bertutur kata yang runtut, yang kemudian retorikanya baik, artikulasi katanya bagus, ya, diksi pilihan katanya baik, itu akan juga menjadikan ia figur pemimpin yang dihormati, yang leadership yang bagus. Kemudian yang keempat, dengan kemampuan public speaking itu akan tumbuh rasa percaya diri dan menguasai diri dalam keadaan apapun. Jadi dengan kita memiliki kemampuan berbicara di depan publik dengan baik, ya, Anda akan mampu menguasai diri, kontrol diri bagus dalam keadaan apapun. Kemudian apa itu speaking atau bicara, ya? Kegiatan atau aktivitas penyampaian atau menyampaikan pesan berupa ide, gagasan secara verbal, secara oral maupun secara lisan, ya. Jadi kemampuan dalam kita menyampaikan ide, gagasan kepada orang lain secara verbal, ya, secara lisan, seperti itu. Kemudian oleh karena itu bisa kita terjemahkan secara baku, ya, misalnya secara lebih kontekstual. Public speaking adalah bentuk komunikasi di mana seseorang pembicara menghadapi audiens dalam jumlah yang relatif banyak dan pembicaraannya bersifat keberlanjutan, ya, ada keberlanjutan dari pembicaraan tersebut. Ada tanya jawab, ada proses umpan balik, misalnya menyampaikan pendapat atau pendapat yang disampaikan kepada pembicara dari audiens, seperti itu. Nah, kemudian apa sih tujuan dari public speaking? Yang pertama, menyampaikan informasi.
Yang kedua itu jelas kepada audiens, sampaikan informasinya. Yang kedua itu menghibur audiens ya. Kemudian yang ketiga mempengaruhi dan mengarahkan audiens agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pembicara atau pemateri dengan materi yang dibawakan. Kemudian manfaat dari public speaking itu apa? Yang pertama, mengurangi ketidaktahuan atau kekurangan ya. Jadi kita bisa tahu bahwa kita tidak tahu di titik mana, kemudian kita bisa tahu kekurangan kita apa saja ketika kita sudah mau berbicara di depan publik. Dan selama kita berbicara di depan publik itu kita akan bisa berefleksi setelahnya, oh ketidaktahuan kita di apa saja ketika setelah sesi tanya jawab ya. Kemudian ada juga karena kita kurangnya di mana saja. Kemudian manfaat yang lain adalah mengurangi tekanan, karena terbiasa untuk berhadapan dengan orang banyak akan mengurangi kita dalam tekanan. Kemudian memperbaiki hubungan ya. Kemudian yang keempat memahami permasalahan, yang kelima menyelesaikan masalah atau problem solve seperti itu ya. Faktanya ya, tidak semua orang itu dilahirkan sebagai seorang pembicara. Nobody is born a speaker seperti itu. Tidak semua orang itu dilahirkan sebagai pembicara. Tak semua orang terlahir sebagai seorang orator atau pembicara yang baik bahkan ya, seperti itu. Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam retorika atau berbicara itu hanya karena melekat dalam dirinya bakat alami. Nah, ini anggapan yang kurang baik ya. Jadi orang itu punya kesuksesan dalam retorika atau berbicara di depan publik, punya kemampuan public speaking yang baik, itu seringkali ada anggapan karena melekat dalam dirinya itu bakat alam atau ada bakat alami. Ini anggapan yang tidak sepenuhnya benar, tidak selalu benar seperti itu ya. Nah, namun tak selamanya bakat itu menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika contohnya ya, yang sedang kita bahas ini. Jadi tidak selamanya bakat itu menjadi faktor yang menentukan ia sukses atau tidak menjadi seorang orator yang baik, pembicara yang bagus ya, atau seorang public speaker yang keren seperti itu. Tidak selalu karena bakat ya. Mengapa demikian? Karena ada faktor pembentuk seseorang menjadi pembicara yang efektif ya. Jadi kita bisa bahas ternyata ada faktor yang membentuk seseorang itu bisa menjadi seorang pembicara yang baik. Pertama, karena proses belajar yang panjang dan berlatih yang tanpa henti ya. Jadi proses belajar dalam memahami role model atau pembicara, orator yang kita sukai, yang kita kemudian contoh gayanya, caranya dalam berbicara, gesturnya ya dan sebagainya, penampilannya itu sangat panjang bisa kita amati. Ternyata banyak orang juga belajar dari seperti itu dan berlatih tidak pernah henti untuk memberanikan diri mampu berbicara di depan publik. Kemudian tentu yang kedua adalah lingkungan yang kondusif. Jadi lingkungan yang kondusif misalnya kehidupan kampus, akademik yang bagus ya, kondisi dan juga ruang-ruang akademik yang bagus yang kemudian itu membiasakan kita untuk berargumentasi secara logis ya, secara runtut, secara teratur, membiasakan kita untuk bisa berbeda dalam pendapat terkait mata kuliah tertentu, bidang tertentu, yang itu kemudian ada diskusi dan ada musyawarah di sana. Itu yang kemudian menjadikan lingkungan itu kondusif membentuk seseorang untuk selalu berani dan juga punya kemauan untuk berpendapat. Dan juga terbentuk juga di sana kemauan untuk mendengar dan didengar seperti itu. Kenapa? Karena berbicara itu tentunya akan sangat berhubungan dengan kita mendengarkan dengan baik dan orang lain atau didengar dengan baik atau tidak. Dan lingkungan kondusif ini sangat membantu seseorang untuk kemudian bisa menjadi seorang pembicara yang bagus ya. Yang ketiga baru bakat. Bakat itu satu hal yang kemudian memang inherent melekat dalam diri seseorang, tapi bakat tidak selamanya bisa terasah kalau kemudian tidak melalui proses belajar yang panjang dan berlatih yang panjang tanpa henti itu, serta lingkungan yang kondusif harus juga melingkupinya. Nah, ada beberapa tips dan trik khusus ya yang bisa kita lihat untuk menjadi seorang public speaker yang bagus ya. Pertama tentu persiapan yang matang untuk materi pesan yang akan disampaikan maupun persiapan psikologis. Jadi Anda harus mampu menyiapkan materi secara matang dan baik ya, slide PowerPoint yang bagus ya, dan kemudian juga persiapan psikologis ya. Penampilan Anda, kepercayaan diri Anda itu dilatih ya, minta doa kepada orang yang terdekat dengan kita ya, merasa percaya diri bahwa kita memang tahu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian kita harus mengetahui
dan ketahuilah dengan baik siapakah calon khalayak Anda, ya. Jadi knowing your audience seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu audiens kita siapa, ya, kira-kira bagaimana, ya, audiens kita, baru kita akan punya kepercayaan diri. Kalau kita sudah tahu, kita bisa memetakan, mapping dulu audiensnya siapa, kira-kira mereka sukanya apa, kebiasaannya seperti apa, ya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, berpikirlah dan yakinlah bahwa Anda itu memang menguasai semua pesan yang akan Anda sampaikan. Anda menguasai semua materi yang akan Anda berikan kepada audiens, ya. Yang lain tidak. Karena memang kita yang diundang dan kita yang akan menjadi pembicara seperti itu. Makanya kita harus berpikir dan yakin bahwa kita itu menguasai materi dan yang lain tidak. Ini bukan berarti sebentuk rasa sombong atau angkuh, tapi membangun kepercayaan diri dan trust dengan diri kita sendiri seperti itu. Kemudian yang keempat itu bersikap optimis bahwa ketika Anda diminta untuk berbicara, maka Andalah satu-satunya orang yang menguasai masalah tersebut. Jadi bersikaplah optimis dan yakin bahwa ketika kita diminta untuk berbicara atau menyampaikan sesuatu pesan dalam sebuah forum dan sebagainya, maka satu-satunya orang yang menguasai itu adalah kita. Kita harus yakin dan optimis dengan itu. Kemudian jangan segan untuk bertemu pandang dengan khalayak secara percaya diri. Jadi bangun kepercayaan diri dengan kita harus percaya diri ketika kita ketemu dengan siapapun, ya. Kemudian yang berikutnya, seringlah berlatih napas diafragma atau napas perut dan senam mulut, ya, seperti itu, guna menghindari suara yang keluar tidak bagus atau kurang baik. Biasakan kita bisa mengeluarkan suara dengan jelas dan baik kalau kita sering senam mulut maupun tadi napas diafragma atau napas perut, agar kita bisa berintonasi menyampaikan artikulasi kata dengan bagus dan jelas serta runtut seperti itu. Kemudian jangan juga kita malu jika kita memang membutuhkan untuk membawa teks, ya, membawa teks yang kecil-kecilan gitu, seperti itu, catatan kaki atau outline kecil, agar kita terutama bisa menghafal data atau mengingat data secara lebih akurat dan lebih detail. Siapa tahu kan yang kita sampaikan itu memang menuntut presisi, ya. Apa yang kita sampaikan harus jelas datanya, angkanya, dan kalau kita hanya menghafalnya saja mungkin akan sangat sulit. Jadi kita perlu untuk juga misal membawa catatan kecil. Nah, itu tidak masalah. Itu bisa kita lakukan, ya. Tidak akan mengurangi kemampuan kita dinilai tidak baik oleh orang lain karena data yang kita hadirkan harus sangat presisi seperti itu. Kemudian tolong hindarkan kata-kata atau kalimat yang ditengarai itu bakal melukai perasaan orang lain atau humiliation seperti itu, ya. Kemudian bangkitkan semangat khalayak atau audiens dengan cara meninggikan intonasi di akhir kalimat, ya. Bangkitkan semangat mereka dengan cheer up seperti itu dan sebagainya. Jadi ada penekanan dalam intonasi di akhir kalimat atau di akhir penyampaian, agar kemudian muncul bahwa kita itu serius, ya. Kita itu optimal dan optimis, serta audiens melihat punya citra kepada kita itu totalitas seperti itu, kan. Menyampaikan dengan memberikan mereka menjadi semangat seperti itu. Oke. Kemudian tolong hindarkan juga atau hindari, kita harus menghindari penggunaan busana atau aksesoris yang berlebihan dan tidak perlu, ya. Jangan kita menggunakan anting yang terlalu banyak atau kemudian gelang yang terlalu banyak dan hal-hal yang sebetulnya terlalu over atau tidak perlu dilakukan, ya, terkait busana dan pakaian yang kita pilih untuk kita gunakan. Kemudian manajemen waktu dengan baik, jadi atur waktu seberapa lama kita berbicara, jedanya seberapa lama ketika antara satu materi dengan materi berikutnya, dan juga intonasi itu akan mempengaruhi juga manajemen waktu yang baik. Kemudian detail on time, ya. Hindarkan keterlambatan karena Anda terlalu lama dalam menyampaikan pesan atau Anda terlalu lama dalam menyampaikan gagasan. Jadi betul-betul on time sesuai dengan waktu yang disediakan, seperti itu. Kemudian ada penyakit utama, ada masalah utama yang itu akan mungkin sering kali muncul ketika kita akan berbicara di depan publik. Yang pertama itu kecemasan atau rasa nervous dan tegang. Jadi cemas dan nervous itu satu hal yang mungkin akan suka dialami atau sering dialami oleh person-person tertentu atau orang-orang tertentu yang itu akan berbicara di depan khalayak, di depan publik. Tapi sangat mungkin juga tidak semua orang mengalami nervous, tapi ada juga mungkin orang yang sudah terbiasa karena lingkungan dan kondisi yang baru, sama sekali baru, itu bisa saja kemudian nervous atau tegang. Jangan sampai itu kita alami terlalu berlebih, karena akan mengakibatkan kita tidak konsentrasi seperti itu, ya.
Kemudian gejala-gejala tertekan atau nervous itu bisa dengan detak jantung yang semakin cepat, lutut gemetaran, seperti itu kan, berkeringat yang berlebih ya, suara bergetar, kita mengalami pusing tiba-tiba, kejang perut atau mual ya, mata berair, kemudian lupa pada materi dan lain-lain. Ini harus kita jaga betul dan kita upayakan agar kita tidak mengalami nervous pada satu kondisi ketika kita akan berbicara. Ya, usahakan kita minimalisasi itu. Kemudian penyebab kecemasan itu apa? Kan mungkin bisa muncul nervous atau sebagian besar orang mengalami itu, mesti ada penyebabnya. Kita perlu untuk kita inventarisasi penyebabnya. Penyebabnya yang pertama misalnya baru pertama kali mengalami, ya sangat mungkin itu adalah pertama kali berbicara di depan publik. Kemudian suasana hati dan kondisi yang sangat baru misalnya seperti itu ya. Kemudian merasa menjadi pusat perhatian, kita merasa ini kok jadi pusat perhatian banget dan itu membuat kita jadi nervous atau cemas. Kita bisa nggak sesuai dengan ekspektasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya merasa berbeda dengan yang lain ya. Kemudian trauma pada masa lalu karena mungkin masa lalu pernah berbicara di depan publik tapi kemudian tidak bagus, tanggapannya pun minor seperti itu, dan itu mengakibatkan kita menjadi teringat punya memori masa lalu itu dan kemudian mempengaruhi kita jadi cemas ketika kita berbicara di depan publik. Kemudian yang berikutnya tidak siap tampil. Nah, ini harus kita hindari ya. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi penyebab-penyebab kecemasan tadi? Pertama jelas mempersiapkan dan melakukan latihan yang kontinu ya. Mempersiapkan dan melakukan latihan yang teratur ya. Dan juga senam mulut dan juga lain sebagainya. Kemudian mencari pengalaman, belajar untuk berbicara mungkin di lingkup yang lebih kecil dulu ya, di kelompok-kelompok kecil ya, aktif di teman circle kelompok, atau kemudian berbicara dalam kelompok yang tidak terlalu besar dulu. Kita melatih kita untuk mempunyai pengalaman berbicara di depan orang. Kemudian melakukan kegiatan fisik ya, rutin ya seperti itu. Kemudian kita harus membangun sugesti dalam diri kita, membangun pemahaman dalam diri kita sendiri bahwa menganggap demam panggung ya adalah hal yang wajar. Nervous di depan panggung atau demam panggung, merasa cemas di depan orang lain itu hal wajar. Semua orang juga mesti mengalami dan pernah mengalami, tapi itu harus kita minimalisasi ya. Kemudian yang berikutnya tadi sudah saya sampaikan di awal juga, bahwa kita harus menganggap audiens itu tidak lebih tahu dari kita. Audiens itu tidak lebih tahu dari kita dan kitalah yang paling siap dengan materi karena kita yang menyampaikan dan mereka tidak lebih tahu dari kita. Itu kemudian lantas bagaimana cara kita kemudian meraih rasa percaya diri atau meningkatkan rasa percaya diri, trust pada diri kita sendiri? Lepaskan rasa sesal ya, gambarkan diri bahwa diri kita ini orang yang bisa melakukan sesuatu tersebut dengan ikhtiar dan juga doa, tawakal seperti itu ya, berusaha mencari pengalaman dulu. Kemudian jangan pernah takut gagal. Kemudian perhatikan penampilan yang rapi, yang pantas, yang sesuai dengan apa yang akan kita hadapi ya, tidak berlebihan seperti itu. Dan kemudian mengingat semua sukses di masa lalu kita, karena itu akan membangun rasa positif kita. Jadi kita ingat masa lalu kita yang sukses-sukses, yang baik-baik itu kita ingat, agar kemudian terbawa secara psikologis pada upaya kita untuk tampil berbicara di depan publik dengan baik. Jadi ingat hal-hal positif dan baik dari masa lalu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan saat public speaking adalah variasi suara, ya, intonasi dan artikulasi yang jelas, ekspresi wajah yang baik seperti itu, dan bahasa tubuh, ya, seperti itu. Variasi suara itu ya volumenya bisa keras dan tidak kerasnya ditentukan oleh kondisi. Kemudian jangan berbicara dengan nada yang datar, perlu ada penekanan intonasi tadi, naik turun dan sebagainya. Kemudian kecepatan berbicara atau artikulasi, aturlah sesuai kebutuhan, kadang cepat, kadang lambat. Bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme dan urgensi pentingnya yang kita sampaikan. Bicara lambat itu memberikan penekanan, kemudian memberikan jeda dalam memberikan penekanan itu penting agar audiens lebih jelas bahwa kita sedang menekankan. Kemudian ekspresi wajah itu, jika berbicara pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda, hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala, biasakan tersenyum. Kemudian bahasa tubuh dalam suasana formal ya, dalam suasana formal berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Kemudian gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Berjalan mondar-mandir itu tidak dianjurkan, walaupun dalam kondisi tertentu mungkin itu sangat dianjurkan, dalam pelatihan, dalam sebuah FGD dan sebagainya itu mungkin dianjurkan berjalan ya, memutar mondar-mandir itu penting.
Kemudian gunakan busana yang sesuai. Ini tips ketika kita ingin merebut perhatian audiens ya. Gunakan busana yang sesuai, yang pantas, yang tidak berlebihan. Datang tepat waktu, gunakan alat audiovisual. Kemukakan sasaran dan tujuan dengan baik. Kemukakan manfaat yang akan diperoleh oleh audiens dengan mendengarkan materi yang kita sampaikan. Kemudian bukalah presentasi dengan memberikan pujian yang tulus kepada audiens ya, bahwa mereka beruntung berada di sini, bersyukur telah mengalami keadaan untuk bisa ikut acara ini ya, dan lain sebagainya, yang itu membangkitkan semangat dan juga perhatian audiens. Kemudian mengajukan pertanyaan retorikal ya, mengutip pendapat orang-orang bijak, menyampaikan quote dan sebagainya, memberikan pertanyaan misterius atau hal-hal yang bisa memancing keseriusan dan juga hal lucu, hal-hal yang kemudian humor dan sebagainya, sehingga kemudian bisa terbangun chemistry yang baik dengan audiens. Nah, kemudian jangan lupa kita perlu menutup presentasi dengan mengesankan ya, dengan baik, membuat ringkasan yang baik ya, kutipan yang baik, pernyataan yang memotivasi, tantangan untuk segera bertindak dengan apa yang kita sampaikan, lelucon yang relevan dengan materi yang kita sampaikan, mengulangi manfaat tersebut dengan secara berulang-ulang bermanfaat sekali, dan meminta audiens meneriakan misalnya slogan dan juga yel-yel tertentu untuk membangkitkan kebersamaan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam materi tentang public speaking ini. Semoga memberikan manfaat untuk Anda dan kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.